Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Man yaqra? خلاص قرأتم هذا اقرأ مرة أخرى لا أدري أين هو أين توقفنا بالأمس ما كمارين من إنه ظن ألا يحور صحيح أنا أشرح مباشرة ما في مشكلة. نعم أين هذه؟ إنه كان في أهله مسرورا. Ini tentang apa? Keadaan orang-orang kafir, bahwasanya dahulu di dunia mereka apa? Bahagia dengan kesombongannya, senang dengan apa? Kebanggaannya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Nah, bangga dengan apa? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya, seakan-akan mereka hidup tanpa aturan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia diiringi dengan aturan, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innahu zanna alla yahur. Orang-orang kafir tadi itu apa? Meyakini bahwa kita tidak akan dikembalikan, tidak ada hari kiamat itu. Tidak ada hari kiamat. Innahu zanna alla yahur. Sungguhnya mereka meyakini bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala, mengingkari saja satu hal-hal yang gaib atau rukun iman itu sudah cukup untuk membuat seseorang keluar dari Islam. Belum lagi kalau mengingkari semuanya. Satu bagian saja, contoh sebagai contoh dari orang yang tidak mengimani tentang timbangan, tidak mengimani apalagi surat, tidak mengimani catatan amalan, maka itu sudah cukup sudah cukup untuk dikatakan seseorang bahwa dia telah keluar daripada Islam. Karena itu adalah konsekuensi keimanan. Makanya dikatakan sebagai rukun iman. Di antaranya adalah beriman tentang hal yang gaib. Apa yang gaib? Itu secara umum. Kemudian hadis, ayat merincikan bahwa gaib itu di sana banyak macamnya. Perkara gaib adalah perkara yang tidak dilihat langsung oleh panca indera, tidak bisa dirasakan. Tetapi dia adalah sesuatu dan pasti keberadaannya. Dia adalah sesuatu dan pasti keberadaannya. Nah, bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, aliman biruju'ihi. Sesungguhnya apa? Rabb dia Allah Subhanahu wa taala kana bihi basira, sangat mengetahui, basir, sangat mengetahui tentang apa? Tentang kepulangan mereka, kembalinya orang manusia itu sendiri semuanya, baik orang kafir atau orang mukmin, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala uqsimu, la adalah zaidah, tambahan yang gunanya zaidah di dalam Al-Qur'an. Maknanya adalah takkid, penguat. Maka apa artinya kalau takkid? Fala uqsimu bisyafaq. Sungguh saya bersumpah, itu maknanya. Sungguh saya bersumpah tentang bisyafaq. Apa dia? Al-humratu fil ufuqi ba'da ghurubis syams. Asy-syafaq
Sebagian ahli tafsir menyebutkan di sini apa dia? Al-humrah, sagak, bahasa kita, sagak. Apa dia? Merah sagak. Tatkala apa? Siang telah pergi. Siang telah pergi. Fala uqsimu bisyafaqah. Nah, tatkala siang telah pergi. Sebagian ulama mengatakan apa dia? Dia adalah matahari. Dia adalah asyafaq itu, fala sungguh saya betul-betul bersumpah tentang matahari itu datang dan pergi, datang dan pergi. Nah, sebagian ulama mengatakan apa? Asyafaq dia adalah warna putih di atas langit setelah perginya siang itu. Warna putih di atas langit setelah siang telah pergi dan malam telah datang. Malam telah datang. Nah, wal laili wa ma wasaq. Wal laili wa ma wasaq. Dan demi malam dan apa yang dikumpulkannya. Apa dia? Bagaimana itu dikumpulkan? Ad-dawab. Di sini disebutkan ad-dawab, binatang-binatang. Binatang melata. Kalau malam hari binatang buas pun pulang bersama keluarganya di mana mereka berkumpul biasanya. Sebagaimana juga manusia. Kita juga dawab. Makhluk melata. Makhluk yang melata. Maksudnya apa? Ketika malam itu datang, tanpa ada yang memerintahkan manusia, pulang dengan sendirinya. Gara-gara malam datang. Demikian juga tatkala siang itu datang, semua akan berpencar tanpa ada yang menyuruhnya, tanpa ada yang memerintahkannya, kecuali fitrah yang Allah tanam pada setiap manusia, setiap makhluk, bahwa ketika malam dia adalah waktunya untuk istirahat, ketika malam waktunya untuk berkumpul dengan keluarga, ketika siang maka itu waktunya untuk berpencar, mencari nafkah, menunaikan kewajiban, mencari kebutuhan dan lainnya. Semua itu Allah tanamkan pada diri makhluknya, pada setiap makhluknya sebagai fitrah, naluri manusia. Nah, wal qamari idza tasaqa. Wal qamari idza tasaq. Dan demi bulan di malam hari, demi bulan idza ijtama'a wa tamma nuruhu, dan demi bulan apabila dia menjadi bulan purnama. Maksudnya kapan itu bulan purnama? Ternyata tidak semua malam itu dengannya terangnya malam itu terang terus sebagaimana di bulan purnama. Tapi dia ada di kapan? Tanggal Hijriyah, tanggal berapa? Bulan Hijriyah tanggal 14, 15 sampai 16. 16 itu sudah mulai berkurang. 16 sudah mulai berkurang. Syariat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan puasa saat itu. Apa dia? Yang disebutkan dalam hadis ayyamul bid, puasa hari putih. Kenapa disebutkan ayyamul bid? Padahal yang namanya itu siang pasti terang. Karena yang namanya siang pasti terang. Tapi kenapa dikasih lagi nama bahwa ayyamul bid? Kenapa bukan ayyamuz zulmah? Ayyamuz zulmah. Dikarenakan malam itu siang itu tidak menjadi sempurna, tidak dikatakan sebagai siang kalau tidak ada malamnya. Kalau tidak ada malamnya. Kalau siang terus, adakah nama siang? Tidak ada. Kalau siang terus, maka siang tidak akan. Ini dikatakan oleh siapa? Ibnu Taimiyah bahwa dikatakan apa? Siang itu bersamaan dengan malamnya. Sebagaimana surat Al-Kahfi kalau tidak salah pembahasannya, bahwa malam itu dikatakan malam bersamaan dengan siangnya, bersamaan dengan siangnya.
Yang kemudian membaca surat Al-Kahfi malam hari dengan siang hari di hari Jumat, malam Jumat dan pagi atau siang Jumatnya itu dibaca. Artinya sah ketika orang membaca di malam hari, demikian juga sah ketika orang membaca di siang harinya surat Al-Kahfinya di hari Jumat, di hari Jumat. Kemudian dikatakan ayyamul bid karena dia adalah paling terang, malam harinya paling terang. Tatkala bulan itu muncul. Tatkala bulan itu muncul, itu paling terang. Dengannya kita disyariatkan untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, bulan Hijriyah. Namun para ulama menyebutkan bahwa hadis yang menentukan puasa ayyamul bid itu 14, 15, 16, 13, 14, 15 sampai 16 atau hadisnya sampai 15 itu hadisnya lemah. Maka siapa saja yang berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, setiap bulannya, kapan dan waktunya, mau di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan, maka itu sah hukumnya. Kata Syekh Abdullah Al-Khudairi. Nah, hadisnya apa? Hadisnya lemah tentang penentuan waktu itu. Rasulullah SAW menyebutkan 3 hari saja. 3 hari di bulan, setiap bulannya. Kemudian datang hadis yang menyebutkan bahwa ayyamul bid, hari putih, hari putih. Maka hadis tersebut menentukan 13, 14, 15, hadisnya adalah dhaif. Kalau memang dia dhaif, berarti tidak boleh dijadikan hujjah. Tetapi apakah boleh berpuasa pada saat itu? Boleh. Namun membatasinya itu yang tidak boleh. Membatasinya bahwa tidak sah ketika berpuasa selain 13, 14, 15. Itu yang tidak boleh. Itu membatasinya. Nah, wal qamari idza tasab, dan demi bulan tatkala dia sempurna, bulan purnamanya, maksudnya sempurna cahayanya. Sempurna cahayanya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sebagian ahli qiraah membacanya layar kabanna. Sebagian ahli tafsir, ahli qiraah membaca layar kabunna. Sebagian ahli tafsir membaca latar kabanna. Latar kabanna. Ini khitabnya kemana? Khitabnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Latar kabanna sunana. Apa disebutkan di sini? Ayuhan nas. Ini apa yang dia tabakan an tabak. Kata beliau di sini, ini penafsirannya Ibnu Abbas, diambil beliau Syekh Al-Mahalli. Syekh Al-Mahalli ini penafsiran siapa? Halan ba'da halin wa huwa al-maut wal hayah wa ma ba'daha min ahwalil al-qiyamah, al-ba'ts, hari kebangkitan, hari kematian, alam kubur, hari di atas sirat, hisab. Ini penafsirannya siapa? Ibnu Abbas. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, tabi'in, seorang tabi'in, mengatakan tidak, bukan itu maknanya. Tapi maknanya adalah rakhaun ba'da siddah wa siddatun ba'da ar-rakha wa sihhatun ba'da al-marad wa maradun ba'da as-sihha. La tarkabanna sunana, la tarkabanna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian akan mengalami apa dia? Keadaan demi keadaan. Keadaan demi keadaan. Tadi penafsiran yang dikatakan di sini siapa? Penafsiran Ibnu Abbas, bahwa dia adalah keadaan kehidupan manusia dari satu ke lainnya sampai hari kiamat. Dari alam rahim,
apa dari alam rahim, kemudian hidup apa di alam dunia, kemudian mati, kemudian apa dibangkitkan, kemudian hari di mana kita ditimbang di padang mahsyar dan seterusnya. Itu penafsiran siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu siapa? Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, apa dibilang bahwa dia adalah keadaan kehidupan selama kita hidup saja. Selama kehidupan, bukan setelah kematian. Apa dia? Rakhaun ba'da, cukup. Kadang kita cukup, kadang kita kekurangan. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita luang, kadang kita sempit. Semuanya. Nah, itu keadaan yang disebutkan di sini tabakan an tabak, keadaan demi keadaan. Ya, keadaan di dunia menurut Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Nah, sebagian yang lain ulama yang lain menyebutkan dia adalah apa? Annahu qaulul insani radian summa fatiman summa gulam. Ini keadaan tabakan an tabak, bukan keadaan an apa, tapi dia adalah jenjang apa kehidupan manusia. Apa dia? Pertama kita sebagai awal kita keluar dari perut ibu, apa dia? Sebagai anak yang menyusui. Kemudian jadi anak kecil. Kemudian jadi orang dewasa apa? Murahaqah, ABG. Kemudian jadi anak muda. Kemudian jadi orang tua. Setelah itu baru mati. Baru mati. Siapa ini? Ikrimah radhiyallahu taala an. Nah, kemudian penafsiran yang lain dia adalah annahu rukubu sudan man kana qablakum. Menurut Abu Ubaidah, apa dia bilang? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian mengikuti keadaan orang-orang kafir. Sungguh kalian la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujra dubbin la dakhaltumuhu. Kata siapa? Penafsirannya Abu Ubaidah rahimahullahu taala. Apa dia? Sungguh kalian akan melakukan apa? Mengalami keadaan apa dia? Keimanan menuju kekufuran, mengikuti orang-orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti orang kafir, menyerupai orang kafir, maka dia sama dengan mereka, bagian dari mereka. La tarkabunna sunan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian pasti, itu kalimatnya, pasti mengikuti keadaan orang-orang kafir. Melihat orang kafir bergaya demikian, kita juga terpesona dengan gaya mereka, bagaikan anak ayam tak punya induk. Padahal orang mukmin, orang Islam punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih afdal daripada nabi mereka, lebih afdal daripada nabi mereka, Nabi Isa alaihi salam. Walaupun demikian, kita bagi orang mukmin hendaknya senantiasa merasa puas dengan apa? Puas dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tergiur dengan apa? Tidak tergiur dengan gaya, tidak tergiur dengan model mereka. Kalau tidak salah Imam As-Sa'idi rahimahullah ta'ala atau Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, penampilan seseorang dengan menyerupai orang kafir, maka itu ada hubungannya dengan hati. Itu ada hubungannya dengan hati. Tidak mungkin lahir penampilan menyerupai orang kafir kecuali di dalam hati ada keserupaan dengan hati mereka. Kecuali ada keserupaan dengan hati mereka. Kalau mereka itu memperjalankan hawa nafsunya, nafsu hayawan, syahwat dan seterusnya, maka ketahuilah tatkala kita mengikuti mereka, maka di dalam diri kita juga ada seperti sifat mereka, seperti apa yang mereka yakini. Maka ini berbahaya. Ini bahayanya peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, niscaya dia bagian dari kaum tersebut. Kenapa? Ya, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa dia adalah apa? Bahwa ketika seorang menyerupai penampilannya, dan kita juga sesama kaum muslimin juga demikian. Mungkin ada orang belajar dengan ustaz, dia senangi ustaznya, dia ikutin gayanya,
cara berjalannya, dialek bicaranya, cara menulisnya pun sebagaimana Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dia senantiasa mengikuti gurunya. Siapa dia? Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Senantiasa mengikuti, bahkan tulisannya pun dia ikuti. Modelnya pun dia, bahkan walaupun dia mampu untuk lebih bagus daripada gurunya, tetapi karena kecintaan terhadap gurunya, kecenderungan untuk mencontoh terhadap gurunya, pengaruh gurunya terhadap muridnya, maka dia mengikutinya. Gaya-gaya. Faham tak? Pahami? Maka demikianlah kecenderungan seseorang. Maka apa saja yang kita ikutin, yang kita ikuti gayanya, modelnya, cara bicaranya, dan seterusnya, pola pikirnya, pasti ada kesamaan dalam hati. Sedikit dan banyak tergantung seberapa jauh kita mengikuti tentang perkara orang tersebut, tentang perkara kaum tersebut. Nah, kata Rasul sallallahu la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh sama hadisnya, la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah. Qala faman? Kalau bukan mereka berdua, kelompok ini Yahudi dan Nasrani, siapa lagi? Siapa lagi? Karena mereka lah yang lebih dekat dengan kaum muslimin. Adapun yang lainnya tidak, jauh sekali dengan kaum muslimin. Namun walaupun jauhnya umat-umat yang lain itu, agama-agama yang lain itu dibanding kepada kaum muslimin, bersamaan dengan itu banyak juga kaum muslimin yang mengikuti. Sebagai contoh apa dia? Itu dia syirik-syirik itu. Syirik-syirik. Syarat-syarat. Syirik-syirik dan syarat-syarat. Katanya ini bukan syirik, tapi ini hanya sebagai syarat-syarat saja. Ini hanya sebab-sebab saja. Ini hanya begini-begini dan seterusnya. Semuanya dikaitkan dengan waktu. Padahal waktu itu tidak memiliki sama sekali sebuah harga, tidak sama sekali bernilai di hadapan Allah, kecuali kita melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tempat. Tempat itu tidak ada artinya di hadapan Allah manakala kita tidak melakukan ibadah di dalamnya. Manfaat bagi kita terhadap sebuah waktu, sebuah tempat saat kita melakukan apa? Melakukan ibadah di dalamnya. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, al-'idu menghufir zambuh. Orang yang berhari raya, hakikat orang yang berhari raya itu adalah tatkala hari itu dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah hari rayanya orang mukmin. Hari rayanya orang mukmin. Apa yang ada dalam hari raya? Manusia berbahagia, manusia berbangga, manusia senang di dalamnya. Maka ketahuilah kesenangan itu hendaknya kita menyadari menempatkannya saat dosa kita bisa diampuni oleh Allah, saat kita tidak melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Nah, fama lahum la yu'minun. Allah memperjalankan itu, memperlihatkan kepada kita semua. Kalau tadi semua orang menyadari bahwa manusia itu mengalami yang namanya kelapangan. Ada di saat-saat di mana semua kebutuhannya tercukupi. Ada saat-saat di mana kebutuhannya tidak terpenuhi. Allah pergulirkan semua keadaan setiap kehidupan manusia. Pergulirkan itu semua. Baik orang kafir, orang kaya dan seterusnya, baik orang kafir ataupun orang beriman, orang miskin ataupun orang kaya, semuanya mengalami yang namanya kesulitan dalam kehidupan. Jangan mengira bahwa kesulitan itu hanya dihadapi, hanya dirasakan oleh orang miskin. Tidak. Tetapi juga orang kaya juga menghadapi yang namanya kesulitan dalam kehidupan. Kehidupan. Apa kesulitan dalam kehidupan? Namun kesulitannya berbeda masalahnya. Berbeda masalahnya. Jangan mengatakan berbeda tingkatannya, tapi berbeda masalahnya. Kita mungkin masalah kita adalah tidak punya buku tulis. Tidak punya buku tulis. Tidak punya buku yang kita jadikan pedoman, jadikan kurikulum dan seterusnya. Itu masalah kita karena kita sebagai penuntut ilmu. Tapi bagi seorang pebisnis mungkin tidak punya orang kepercayaan, itu masalah bagi dia. Itu masalah bagi dia.
Mereka mungkin punya mendapatkan seorang dia anggap dia percaya bagi dirinya, ternyata hari berikutnya dia khianati. Itu masalah mereka. Mana yang lebih besar, masalah kita atau masalah mereka? Tentunya masalah mereka sebenarnya. Kalau kita bayangkan, kalau kita pikirkan, kita mentadabburinya. Bahkan orang kaya itu di dunia besar masalahnya, di akhirat pun lebih besar masalahnya. Bahkan dikatakan dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali bahwa dia orang mukmin, orang miskin soleh dengan orang kaya soleh, duluan masuk surganya orang miskin dibanding orang kayanya selama 50.000 tahun perbedaannya. Namun Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala mengatakan duluannya orang miskin masuk surga bukan menunjukkan bahwa mereka derajatnya tinggi di hadapan Allah, tetapi fadilahnya apa yang diperoleh bagi orang miskin ketika masuk lebih cepat tenang hatinya, lebih cepat tenang hatinya, walaupun mungkin tidak tinggi-tinggi amat derajatnya di surga, tetapi membuat sesaat saja, sedetik saja terundurnya kita untuk masuk dalam surga, itu membuat kekacauan dalam hati, ketidaktenangan pada diri seseorang. Itu di hari kiamat. Kata siapa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, tadi semua manusia mengalami mengalami jenjang kehidupan. Kadang tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita senang, kadang kita susah. Dan semua manusia itu juga mengalaminya. Nah, orang mukmin ataupun orang kafir. Famalahum la yu'minun. Famalahum la yu'minun. Kalau jemaah sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau penafsirannya Abu Ubaidah kita ambil bahwasanya la tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh kalian akan mengikuti, kalian kaum mukminin, kalian akan mengikuti jejak dan langkahnya orang-orang kafir. Maka ketahuilah orang-orang kafir juga mereka terkadang mengikuti orang mukmin. Allah timbal balik. Kalau ada orang kafir, kalau ada orang mukmin tersentuh hatinya untuk mengikuti orang kafir, maka ketahuilah kita juga menyadari bahwa di sana ada orang kafir yang tersentuh hatinya untuk mengikuti orang beriman. Tetapi di sana ada perbedaan yang sangat jauh, yang sangat signifikan. Apa dia? Kalau orang mukmin mengikuti mereka, maka sungguh akalnya diletakkan di bawah telapak kakinya. Kalau orang mukmin mengikuti siapa? Orang kafir, maka sungguh akalnya diletakkan di bawah telapak kakinya. Tapi ketika orang kafir mengikuti orang mukmin, maka sungguh dia mengangkat derajat akalnya, karena dia memperjalankan yang sebenarnya. Tapi kalau orang mukmin dia sudah meyakini bahwa di luar daripada Islam itu adalah buruk, adalah tersesat, maka kenapa dia harus ikutin? Kenapa dia harus ikutin? Nah, dipahami? Berbeda dengan orang kafir. Makanya sebagian para doa, para masyayikh menyebutkan bahwa tidaklah seseorang dari kalangan orang mukmin itu terpengaruh dengan kekufuran kecuali di dalam akalnya, di dalam pikirannya, di dalam otaknya ada kerusakan. Tapi kalau orang kafir terpengaruh dengan keimanan, tertarik dengan keimanan, itu tidaklah terjadi tersebut kecuali di dalam akalnya ada kebaikan, ada kebaikan. Nah, famalahum la yu'minun. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah memperjalankan keadaan manusia demi keadaan yang satu dengan keadaan berikutnya, kesulitan dengan kemudahan yang dia rasakan, famalahum la yu'minun. Adakah alasan bagi orang-orang kafir itu sehingga mereka kafir? Kenapa mereka harus kafir? Padahal mereka tahu bahwa ini diperjalankan keadaan ini satu demi satu, antara satu dengan yang lainnya yang ditempuh oleh manusia, itu tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin terjadi dengan begitu terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin itu, kecuali Allah memiliki hikmah di dalamnya. Allah memiliki hikmah di dalamnya. Hikmah Allah menciptakan keadaan yang satu dengan keadaan lainnya. Keadaan yang satu dengan keadaan lainnya. Famalahum, kenapa mereka itu orang-orang kafir la yu'minun? Kenapa tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah,
Ya, adakah mereka memiliki hujjah? Adakah mereka memiliki alasan? Maksudnya ini adalah istifham ingkari, yang jawabannya pasti tidak. Yang jawabannya pasti tidak. Artinya, famalahum la yu'minun, kenapa mereka kafir? Kenapa mereka tidak beriman? Ya, apakah mereka memiliki hujjah? Jawabannya pasti tidak ada. Jawabannya pasti tidak ada. Mereka pasti tidak memiliki hujjah ya saat mereka kafir, saat mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an la yasjudun, apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an la yasjudun. Beliau menyebutkan Syekh Al-Mahalli rahimallahu ta'ala, la yakhda'una bi an yu'minu bihi li'ijazihi. Mereka tidak menundukkan tunduk untuk beriman terhadap ijaz, mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an. Bukankah setiap waktu dari zaman ke zaman Al-Qur'an itu senantiasa menampakkan di hadapan manusia tentang mukjizatnya, tentang di mana keagungannya, di mana seluruh manusia tidak mampu untuk mengadakannya, tidak mampu untuk mendatangkannya, tidak mampu untuk mendatangkannya, semisal dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Famalahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Mereka tidak menundukkan hatinya, tidak menundukkan pikirannya, dan tidak menundukkan jiwa raganya, tidak menundukkan jiwa raganya untuk beriman tentang hal-hal yang gaib yang dibicarakan oleh Al-Quran, yang dibicarakan oleh Al-Quran. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa famalahu na'am wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, tatkala dibacakan kepada mereka tentang Al-Quran mereka tidak sujud. Apa maknanya? Ahli tafsir mengatakan ini ayat dalil akan wajibnya seseorang untuk sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ketika dibaca surat-surat sajadah, kemudian tidak beriman. Ada hadisnya dari Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala tapi dhaif, bahwa orang yang tidak sujud kepada Allah dibacakan apa? Dibacakan ayat-ayat sujud, ayat-ayat sajadah, maka dia kafir. Maka dia kafir. Namun di sini kafirnya, namun hadisnya lemah. Kemudian kalaupun dia sahih, maka kafirnya dimaksud apa? Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufr. Apa dia? Kekufuran, tapi bukan kufur yang besar. Semua maksiat itu adalah kekufuran. Semua maksiat adalah kekufuran. Semua maksiat adalah kekufuran. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang apa? Wa man lam yaqum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Pertama fa ulaika humuz zalimun. Kemudian fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun. Semuanya itu disebutkan, kata Ibnu Abbas, kufur yang dimaksud di dalam ayat tersebut maka dia adalah kufrun duna kufrin, bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Khawarij. Tidak mengambil ucapan siapa? Ibnu Abbas yang dididik langsung dan dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai turjuman Al-Quran. Turjuman Al-Quran. Sehingga hukum apa saja yang diberlakukan di Indonesia maka mereka mengatakan kafir dan togut. Kafir dan togut. Padahal Ibnu Abbas mengatakan wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, yakni asun. Mereka adalah para pelaku maksiat. Mereka para pelaku maksiat, dan semua maksiat itu adalah kekufuran. Cuma kekufurannya adalah apa? Kekufuran tingkatannya ada. Sebagaimana keimanan itu juga memiliki tingkatan. Sebagaimana keimanan memiliki tingkatan. Berbeda dengan mazhab Asy'ariyah yang mengatakan iman itu adalah sesuatu yang satu. Sesuatu yang satu. Namun kemudian mengatakan bahwa kekufuran itu bertingkat-tingkat.
kekufuran bertingkat-tingkat. Ini tak balik. Terbalik apanya? Pemikirannya. Terbalik kaidahnya dalam keimanan. Apa jadinya? Kita sudah sebutkan ini. Apa jadinya ketika kita mengatakan bahwa iman itu adalah sesuatu yang satu? Apa jadinya? Ya, kalau ada orang melakukan maksiat, dia harus benci. Ya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang melakukan kekufuran, perlu diteliti. Itu terbalik. Seharusnya penilaiannya terhadap kekufuran orang-orang kafir tatkala mereka melakukan kekufuran, itu dia balik kepada orang beriman. Kalau ada orang beriman melakukan maksiat, jangan dibenci secara dari seluruh sisinya, tetapi hendaknya kita benci terhadap maksiat yang dilakukan. Itu yang benar. Itu yang benar. Ini terbalik, justru dia menempatkan loyalnya, memberikan ruang untuk cinta terhadap orang kafir, terhadap orang kafir. Padahal kewajiban kita adalah mencintai orang beriman, memberikan peluang, memberikan sejumlah alasan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Apabila engkau melihat saudaramu itu melakukan maksiat, maka carikan uzur berapa? 70. Kalau engkau tidak mendapatkan uzur, alasan untuk membenarkan, untuk memberikan alasan kepada saudaramu itu 70 itu, maka katakan pada dirimu, boleh saja dia melakukan maksiat dengan alasan sesuatu yang saya tidak tahu. Siapa dia mengatakan itu? Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Dan ini manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dengan gaya tadi. Bukan dengan gaya tadi. Nah, famalahum wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. La yasjudun. Apa dia? Sebagian ahli tafsir menyebutkan tadi apa? Bahwa wajib seseorang untuk sujud saat dibacakan ayat-ayat tilawah, ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat wajib bagi seseorang untuk sujud tilawah saat dibacakan ayat-ayat sajadah. Nah, namun sebagian yang lain mengatakan tidak. La yasjudun, la yusallun. La yusallun. Mereka tidak salat. Mereka tidak salat. Sebagian ahli tafsir maksudnya sujud. Karena tidak sah salat seseorang kalau tidak sujud. Tidak dikatakan salat kalau dia tidak sujud, kecuali salat jenazah. Kecuali salat jenazah. Tetapi itu keluar daripada keumuman salat-salat yang lainnya, bahwa semua salat itu memiliki sujud kecuali salat jenazah. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan, di antaranya adalah Ibnu al-Jauzi rahimahullah ta'ala, yang dimaksud la yasjudun adalah apa dia? La yakhsha'una fis salah. Mereka tidak khusyuk di dalam salat. Siapa ini mengatakan? Ibnu al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Ibnu al-Jauzi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Nah, tafsir Ibnu al-Jauzi hadza mumtaz, wa hadza allazi aj'aluhu marja'an. Fahimta? Nah, tafsir Ibnu al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Apa dibilang Ibnu al-Jauzi? La yasjudun, yani la yakhsha'un. Kenapa la yakhsha'un wahai Imam? Ini bahasa saya. Kenapa la yakhsha'un yang kau tafsirkan di situ? Nah, karena diberikannya pahala seseorang di hadapan Allah, atau tidaknya, dan seberapa tinggi nilai pahala itu sangat tergantung dengan kekhusyuan. Sangat tergantung dengan kekhusyuan. Kekhusyuan itu adalah standar untuk diberikan pahala solat seseorang atau tidak. Seberapa, makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada orang solat tidak dapat sama sekali dari solatnya, karena dia membaca ayat dan tidak memahaminya. Pikirannya tidak mengarah kepada apa yang dia baca. Kalau kita membaca dalam Al-Quran, membaca dalam solat, hanya satu rakaat saja di mana pikiran kita mengarah kepada apa yang kita baca, maka demikianlah pahala kita di hadapan Allah. Dipahami? Kita membaca 2 rakaat di dalam solat, kita solat 4 rakaat, ternyata pikiran kita nyambung dengan apa yang kita baca, hanya apa? Hanya 2 rakaat saja, maka itulah pahala yang kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan seterusnya. Demikian seterusnya. Namun ketika seseorang sudah salat,
dan menunaikan semua rukun dan kewajiban salat, maka salatnya sah, tidak perlu dia ulang. Tidak perlu dia perlu ulang, walaupun dia tidak khusyuk di dalam salatnya, di dalam salatnya, namun dia kehilangan inti daripada ibadah, inti daripada salatnya. Nah, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun. Bahkan orang kafir itu apa? Orang kafir itu mendustakan. Apa yang didustakan? Al-Qur'an. Apa yang didustakan? Apa saja yang dikabarkan oleh Al-Qur'an. Apa yang di sini disebutkan yukazzibun bil ba's. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Nah, itu urusan orang kafir. Nah, wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka kumpulkan. Apa mereka kumpulkan? Yang dia kumpulkan di dalam wi'a. Kalimat ini yu'un berasal dari kata Imam Az-Zajjaj rahimahullah ta'ala. Apa dia? Yu'un berasal dari kata wi'a aw'iyatun. Fahimta? Yu'un. Apa ketika seseorang mengambil ini wi'a, sebuah bejana, saya memasukkan ini. Apa yang terjadi? Di dalamnya terkumpul. Apa yang terjadi? Akan terkumpul berbagai macam benda di dalamnya. Fahimta? Nah, akan terkumpul di dalamnya berbagai macam benda. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka kumpulkan. Apa dia? Mereka kumpulkan dalam pikirannya, mereka kumpulkan dalam hatinya, keyakinannya, mereka kumpulkan dalam perbuatannya. Allah mengetahui semuanya. Nah, yajma'una fi suhufihim. Di mana mereka kumpulkan? Kata beliau di sini, yajma'una fi suhufihim. Mereka mengumpulkan pada catatan amalan mereka. Mereka mengumpulkan catatan. Artinya Allah mengetahui keburukan yang mereka kumpulkan, keburukan yang mereka lakukan di dunia. Allah mengetahui karena Allah mencatatnya. Allah mencatatnya segala aktivitas manusia, ucapan, segala tingkah lakunya. Nah, Allahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'azabin alim. Allah yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fabashshirhum. Namanya basyir wa bisyarah, itu adalah kabar gembira. Kabar gembira bagi orang mukmin adalah surga. Kabar gembira bagi orang mukmin adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira bagi seorang mukmin adalah al-jannatul firdausil a'la. Itu kabar gembiranya bagi orang mukmin. Namun kabar gembira bagi orang mukmin sebagaimana dikatakan orang kafir, sebagaimana dalam ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Tidak ada kabar gembiranya kecuali bi'azabin alim. Itulah kabar gembira mereka. Apa dia? Siksaan yang amat pedih. Siksaan yang amat. Tidak ada kabar gembiranya yang lain, bahwa mereka akan dikurangi siksaannya, mereka akan dimasukkan dulu kemudian dikeluarkan dari neraka, mereka mungkin ditunda dulu. Tidak ada kabar gembira yang mereka dapatkan kecuali apa? Neraka, siksaan yang sangat pedih. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabashshirhum bi'azabin alim. Berikanlah kabar gembira bagi mereka. Berikanlah kabar gembira. Artinya tidak ada kemungkinan kebaikan yang akan diperoleh bagi orang kafir di hari kemudian nanti. Dan bagi orang mukmin wajib dia yakini itu. Karena Allah yang mengatakan, jangan terbetik dalam diri seseorang. Jangan ada dugaan bagi seorang mukmin. Boleh saja Allah mengampuni bagi orang yang kafir. Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Pada saat kita menaruh pikiran, menaruh dugaan demikian, maka hakikatnya kita telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Hakikatnya kita telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mukmin, orang Islam mengatakan, masa Allah menyiksa orang yang berbuat baik sama orang miskin walaupun dia kafir? Itu sama sekali tidak boleh terbetik, tidak boleh terlintas dalam pikiran bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan sendiri, siapa yang melakukan keburukan maka akan disiksa, siapa yang kafir maka akan neraka balasannya. Kemudian datang kita berbuat sangka sama Allah tentang orang kafir, namun mungkin kita berburuk sangka sama orang mukmin. Itu terbalik. Sama orang kafir hendaknya kita berburuk sangka, tapi sama orang mukmin hendaknya kita
sangkaan kita meletakkan sesama orang mukmin. Nah, fabashshirhum bi'azabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka itu memperoleh pahala yang tidak ada putus-putusnya. Memperoleh pahala yang tidak ada putus-putusnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.